Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran mata pelajaran Matematika Umum di kelas 12. Bagaimana kabar anak-anak kami? Harapan ibu anak-anak kami selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatan. Baik, kita akan masuk pada materi kita dengan topik besar yaitu statistika. Pada video sebelumnya sudah ibu jelaskan apa itu pengertian statistik, bagaimana penyajian data dalam bentuk diagram dan penyajian data dalam bentuk tabel. Hari ini kita akan lanjutkan tentang tabel frekuensi berkelompok, bagaimana disajikan dalam bentuk diagram atau grafik, yang namanya adalah histogram dan poligon frekuensi, serta bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif dan ogive. Baik, sebelumnya ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran dalam video kali ini, yaitu siswa dapat menyajikan data dalam bentuk histogram. Yang kedua, siswa dapat menyajikan data dalam bentuk poligon frekuensi. Yang ketiga, siswa dapat menyajikan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Yang keempat, siswa dapat menyajikan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Dan yang terakhir adalah siswa dapat menggambar ogive. Baik, kita mulai saja. Pada pertemuan selanjutnya, anak-anak kami telah mengenal yang namanya tabel distribusi frekuensi. Jika tabel distribusi frekuensi itu disajikan dalam bentuk diagram batang yang berimpit, maka itulah namanya histogram. Diagram yang menyajikan data dari tabel distribusi frekuensi dengan bentuk batang atau berimpitan. Jika tabel distribusi frekuensi disajikan dalam bentuk diagram garis, maka namanya adalah poligon frekuensi. Jadi definisi poligon frekuensi adalah garis yang menghubungkan titik-titik tengah sisi atas setiap persegi panjang pada histogram. Perhatikan tabel berikut. Sudah perhatikan ya. Ini adalah tabel. Gambarlah histogram dan poligon frekuensi. Sebelum kita menggambar, ibu ingin mengingatkan kembali yang pertama, istilah kelas. Kemudian ada yang namanya batas bawah, batas atas, tepi bawah, tepi atas, panjang kelas, dan titik tengah. Di tabel ini ada skor angket dan ada frekuensi. Maka bagaimana menentukan titik tengah? Titik tengah ini adalah batas atas bawah ditambah batas atas dibagi 2. 48 tambah 54, 102. Bagi 2, 51. Atau lebih mudah, anak-anak kami bisa melihat berapa selisihnya. 54 kurang 48 itu 6. 6 bagi 2, 3. Maka tambahkanlah di batas bawahnya. 48 tambah 3, 51. 55 tambah 3, 58. 62 tambah 3, 65. 69 tambah 3, 72. 76 tambah 3, 79. Dan 83 tambah 3, 86. Kemudian kita akan menentukan tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah selalu dikurang dengan 0,5. 48 kurang 0,5, 47,5. 55 kurang 0,5, 54,5. Dan seterusnya. Untuk tepi atas itu batas atas ditambah 0,5. Berarti ini 54,5. 61,5, 68,5, 75,5, 82,5, dan 89,5. Serta kita buat satu lagi kolom frekuensi yang sudah diketahui di soal. Nah, bagaimana kita menggambarkannya sekarang? Coba diperhatikan. Nah, yang kita tuliskan dulu, tuliskan dari sini koordinat kartesius. Koordinat kartesius yaitu sumbu X dan sumbu Y. Kemudian di sumbu X tuliskan tepi bawah setiap kelas.
sampai tepi atas. Nah, ini kita tuliskan tadi. Kalau kita perhatikan tabel sebelumnya, ini kan mulai dari 47,5, 54,5 sampai 89,5. Maka di sini kita tuliskan mulai 47,5 dan seterusnya. Setelah itu kita akan gambar setiap kelas dengan satu balok. Dan baloknya berhimpit. Karena kenapa berhimpit? Batas atas kelas pertama sama dengan batas bawah kelas kedua. Batas atas kelas kedua sama dengan batas bawah kelas ketiga. Batas atas kelas ketiga sama dengan batas bawah kelas keempat. Dan seterusnya. Inilah gambarnya. Setelah itu kita gambar bagaimana tinggi baloknya. Itu sesuaikan dengan frekuensinya. Tentu di kelas pertama tadi frekuensinya adalah 2, 3, 5, 10, 7, 3. Maka di sini kita gambarkan juga 2, 3, 5, 7, 10. Ya, dan seterusnya. Inilah gambar histogram. Kemudian jika di antara histogram ini, balok-balok ini kita buat titik tengah. Kita buat titik tengah dan kita hubungkan dengan garis, itulah yang namanya poligon frekuensi. Ini dia. Jadi setiap titik tengah kita hubungkan, maka itulah yang namanya poligon frekuensi. Jadi harapan ibu anak-anak kami sudah bisa menggambar histogram dan poligon frekuensi dari tabel distribusi frekuensi yang disajikan. Contoh yang kedua, hasil pengukuran berat badan terhadap 100 siswa SMPX digambarkan dalam distribusi bergolong seperti di bawah ini. Sajikan data tersebut dalam histogram dan poligon frekuensi. Ini ada berat badan, ini ada titik tengah, ada frekuensi. Tentu berapa banyak kelas, sebanyak itu nanti adalah batangnya. Kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita tentukan tepi bawahnya dan tepi atasnya. Nah, inilah gambarnya. Nah, coba perhatikan. Kalau gambar di contoh 1 adalah yang di bawah yang kita tulis adalah tepi atas dan tepi bawah. Terkadang di dalam menggambar juga ada juga yang menuliskan bukan tepi atas tepi bawah, tetapi titik tengah kelas. Jadi ini titik tengah kelas 12, 17, 22, 27, 32 dan seterusnya. Kemudian cara menggambarnya sama, tetap berhimpit dan tinggi baloknya tergantung dengan frekuensinya. Gambar balok yang berhimpit itu namanya histogram dan garis-garis yang dihubungkan dari titik tengah setiap balok pada histogram itu yang namanya poligon frekuensi. Baik, kita lanjutkan pada topik yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif. Tabel distribusi frekuensi kumulatif ini diperoleh dari tabel distribusi frekuensi. Ada dua jenis tabel distribusi frekuensi kumulatif, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Apa maksudnya? Tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari adalah jumlah frekuensi semua nilai amatan yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas pada tiap-tiap kelas, kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas. Sedangkan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari adalah jumlah frekuensi semua nilai amatan yang lebih dari atau sama dengan nilai tepi bawah pada tiap-tiap kelas. Jadi ingat saja, kalau kurang dari berarti kurang dari tepi atas, dan kalau frekuensi kumulatif lebih dari tepi bawah. Jika tabel distribusi frekuensi kumulatif digambarkan, maka itu namanya nanti adalah OGIF. Karena tabel distribusi frekuensi kumulatif ada dua, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan tabel distribusi frekuensi lebih dari,
maka ada dua juga jenis ogive. Apa itu dulu ogive? Kurva mulus yang diperoleh dari tabel distribusi frekuensi kumulatif. Jika dia ogive positif, maka dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Sedangkan kalau dia ogive negatif adalah dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, selanjutnya untuk lebih mendalaminya, perhatikan contoh berikut. Perhatikan tabel berikut, ini ada soal. Buatlah tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, lebih dari, dan bagian B. Gambarlah kurva frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Baik, kita akan menggambarnya. Yang pertama dulu, kita tentukan tepi bawah dan tepi atas setiap kelas. Kenapa harus ditentukan? Kita ingat kembali. Tadi frekuensi kumulatif kurang dari berarti kurang dari tepi atas, dan frekuensi kumulatif lebih dari tepi bawah. Jadi pada setiap kelas kita harus menentukan tepi bawah dan tepi atasnya. Nah, inilah hasilnya. Tadi kurang dari, ingat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas. Inilah tepi atas setiap kelas. Kelas pertama tepi atasnya 44,5. Berapa frekuensi yang nilainya kurang dari 44,5? Tentu itunya ada frekuensi hanya di kelas pertama, yaitu 3. Kemudian berapa nilai frekuensi yang kurang dari 54? Tentu yang termasuk di situ adalah kelas pertama dan juga kelas kedua karena kurang dari 54,5. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 6. Selanjutnya di kelas ketiga kurang dari 64,5. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 3 tambah 3 tambah 7, 13. Demikian seterusnya. Jadi untuk lebih memudahkan, tambahkan saja. Bagaimana selanjutnya? Tadi kita sudah dapat 13. Tadi ini dapat 3. 3 tambah 3, 6. Selanjutnya 6 tambah 7, 13. Sekarang 13 tambah 23, 36. 36 tambah 21, 57. 57 tambah 20, 77. Dan 77 tambah 3, 80. Jadi begitulah cara membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi berapa banyak frekuensi yang kurang dari tepi atas suatu kelas. Baik, kita lanjutkan. Tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Kalau tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, maka ini adalah lebih dari tepi bawah kelas. Jadi kalau ditanya berapa yang lebih dari 34,5, maka semua ini adalah lebih dari 34,5. Jika kita jumlahkan ini, jumlahnya ini adalah 80. Maka yang lebih dari 34,5 adalah 80. Selanjutnya, berapa yang lebih dari 44,5? Berarti yang lebih dari 44,5 termasuk kelas kedua, tidak termasuk kelas pertama. Termasuk kelas kedua 3, 4, 5, 6, 7, tapi tidak termasuk kelas pertama karena di sini lebih dari, ini kan 45. Ini 44, berarti lebih dari sini. Maka nilainya adalah bila keluarkan tiganya, maka hasilnya adalah 88,77. Begitu untuk lebih dari 54,5, tidak termasuk kelas pertama dan ketiga, berarti 74. Cara mudahnya ini berapa jumlah totalnya? 80, 80 kurang 3, 77, 77 kurang 3, 74, 74 kurang 7, 67, 67 kurang 23, 44, 44 kurang 21, 23, 23 kurang 23. Jadi demikianlah membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Jika digambarkan, ini tadi adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari 44,53, kurang dari 54,56, ini 13, 36, 57, 77, 88. Kemudian baru kita tarik garis.
Kenapa dia dikatakan nanti ogif positif? Karena semakin lama grafiknya semakin naik bernilai positif. Baru yang kedua adalah kurva frekuensi kumulatif lebih dari. Tadi yang lebih dari 34,5 adalah 80. Lebih dari 44,5 adalah 77. Jadi lebih dari 54,5 adalah 74. Jadi kita gambar grafiknya, kita hubungkan, semakin lama semakin turun sampailah pada nilai lebih dari 94,5 hanya ada 3 frekuensi. Makanya namanya adalah ogif negatif karena nilainya semakin lama semakin menurun. Baik, kita lanjutkan pada contoh yang selanjutnya. Diketahui data nilai ujian fisika terhadap 40 siswa 11 FIPA adalah, ini nilai ujiannya, ini frekuensinya. Buatlah tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, lebih dari, dan gambarlah kurva frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Nah, ini akan kita buat tabelnya, ini sudah Ibu buat. Tapi coba dilihat tabel utamanya. Ini 2, 5, 13, 14, 42. Maka penyelesaiannya adalah kurang dari 67,5, 70,5, 73,5. Maka inilah hasilnya nanti 27, 20, 34, 38, 40. Kurang dari juga 40, 38, 32, 26, dan 2. Selanjutnya kita akan menggambar grafiknya. Semakin lama semakin naik. Inilah kurva frekuensi kumulatif kurang dari, dan inilah grafik frekuensi kumulatif lebih dari. Atau jika kita gambarkan, ini sudah Ibu satukan jadi satu. Demikian dulu pelajaran atau materi kita pada video kali ini. Silakan anak-anak kami pelajari bagaimana cara menggambar histogram, poligon frekuensi, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, menggambar ogif negatif dan ogif positif. Jangan lupa cek Google Classroom-nya, ada tugas yang sudah Ibu berikan. Dan materi kita selanjutnya adalah